وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد. Ikhwas sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kita berada di pertemuan perdana untuk kajian kitab Fiqhul Ad'iyah wal Adhkar karya Fadilatul Syekh Muhammad Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Badr. Semoga Allah Ta'ala melimpahkan kebaikan untuk beliau, menjaga beliau, menyelamatkan dunia dan akhirat beliau. Yang mana beliau adalah guru kita untuk bab-bab dan permasalahan-permasalahan yang besar dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Di antara kitab terbaik yang beliau karyakan adalah kitab ini, Fiqhul Ad'iyah wal Adhkar, yang mana kitab ini pun mendapatkan rekomendasi dari Syekh Abdul Aziz bin Baz pada masa hidupnya beliau rahimahullah taala. Dan ana punya maksud yang besar untuk mengkaji kitab ini. Pertama, sebagai bentuk ta'abbud kepada Allah Subhanahu wa taala dan berusaha untuk berbuat ihsan kepada hamba-hamba Allah taala dengan mengkaji kitab ini yang semoga bermanfaat untuk diri ana dan juga para tulab yang belajar di sini, dan juga tentu kaum muslimin yang menginginkan untuk meraup manfaat dari kitab ini dan juga dari penjelasan kami yang tidak seberapa. Kitab ini merupakan kitab yang menjamak zikir dan juga doa yang bisa kita terapkan baik di keseharian atau pada musim tertentu. Dan itu sangatlah penting. Dan itu yang ana sangat inginkan pada diri ana dan juga antum semua maupun kaum muslimin, untuk memahami fawaid az-zikr, ma'ani az-zikr, dan juga konsekuensi dari zikir. Ya, insyaallah kitab ini bermanfaat sekali, meskipun sangat besar, betul sangat besar. Tetapi yang ana inginkan antum meraihnya dan menjadikan ini bacaan sehari-hari dan juga hafalan keseharian untuk banyak macam zikir yang beliau sebutkan di kitab yang besar ini. Metode kajian kita seperti biasa, ada pembacaan qiraah dari qari, kemudian ana akan memberikan ta'liq sedikit yang mungkin bahasa beliau sangat mudah insyaallah taala, dan ana berharap kepada Allah taala ampunannya terhadap ana yang fakir ini dan juga rahmatnya serta berkahnya terhadap apa yang kita kaji di majelis-majelis ini, baik kajian ini maupun lainnya. Dan ana berharap sekali kepada Allah Subhanahu wa taala agar menjadikan ana dan juga rekan-rekan tulab yang hadir maupun yang belum hadir dan juga kaum muslimin agar bersyukur dalam pengajian kajian kitab ini. Baik, tafadhal min al-muqaddimah.
Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'd. Innal hamd dari sini kan? Muqaddimah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du. Fala raiba anna dzikrallahi wa du'aahu huwa khairu ma umdiyat fihi al-awqat wa surrifat fihi al-anfas wa afdalu ma taqarraba bihi al-'abdu ila rabbih subhanahu wa ta'ala wa huwa miftahun li kulli khairin yanaluhu al-'abdu fid dunya wal akhirah. Famata a'ta Allahu al-'abda hadha al-miftah faqad arada an yaftaha lahu wa mata adallahu baqiya babul khairi murtajan dunah fa yabqa muttaribal qalbi wa mushawwashal fuadi wa مشتت الفكر كثير القلب ضعيف الهمة والإرادة. أما إذا كان محافظا على ذكر الله ودعائه وكثرة اللجأ إليه فإن قلبه يكون مطمئنا بذكر لربه. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وينال من الفوائد والفضائل والثمار الكريمة al-yani'ah fid dunya wal akhirah ma la yuhsihi illa Allah ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah khutbah al-hajah beliau memberikan muqaddimah, amma ba'd. Fala raiba anna dzikrallahi wa du'aahu huwa khairu ma umdiyat fihi al-awqatu wa surifat fihi al-anfasu wa afdalu ma taqarraba bihi al-'abdu ila rabbih. Tidak diragukan lagi bahwasanya berzikir dan juga berdoa itu sebaik-baik pengisian waktu dan sebaik-baik pengaturan nafas terhadapnya. Jadi nafas kita untuk apa? Dan sebaik-baik taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala dengan zikir dan juga doa. Dia juga merupakan kunci untuk segala kebaikan yang bisa didapatkan oleh hamba di dunia dan di akhiratnya. Ibnu Qayyim al-Jauziyah dalam Al-Fawaid menyebutkan, "Famata a'tallahu al-'abda hadzal miftah faqad arada an yaftah lah wa mata adallahu baqiya babul khairi murtajan dunah." Maka kapanpun Allah Subhanahu wa taala memberikan, Waalaikumsalam warahmatullahi. Kapanpun Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada hamba kunci ini, maka Allah Ta'ala berarti menginginkan dirinya untuk membuka pintu kebahagiaan tersebut. Itu apa siapa? Oh, tapi itu buat Rafi sama Umar. Mereka biar bertiga sama antum aja. Hah? Oh, tiga. Fadhal. Famata a'ta Allahu al-'abda hadzal miftah faqad arada an yaftah lah. Maka kapanpun hamba Allah Ta'ala, maka kapanpun Allah Subhanahu wa ta'ala menginginkan hambanya kunci ini, yaitu Allah memberikan pada hambanya kunci ini, Waalaikumsalam, maka berarti Allah Ta'ala menginginkan hamba tersebut atau membukakan untuk hamba tersebut pintu kebahagiaan. Maka dilihat orang yang
dia rajin berzikir dan Allah mudahkan dia rajin berzikir dengan zikir yang sahih dan cara yang sahih dengan ittiba', maka berarti Allah Ta'ala menginginkan agar orang ini bahagia. Ya, ini kaidah. Tetapi yang terjadi, ya sebagian orang berzikir cuman tidak sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Berarti orang-orang seperti ini tidak Allah inginkan agar mereka bahagia di dunia atau akhirat. Walaupun mereka gambarnya zikir, tapi caranya salah. Ya seperti zikir-zikir sufiyah misalnya. Ya insya Allah juga akan dibahas di beberapa bab itu masalah seperti itu di kitab ini. Wa ma ta'dallahu baqiya babul khairi murtajan dunah. Ya. Kapanpun Allah Subhanahu wa taala menyesatkan hambanya dari kunci ini, maka tetaplah pintu kebaikan itu tertutup buat dia, tidak terbuka buat dia. Kalau misalnya begitu kenyataannya, dia tersesat, tidak berzikir, fayabqa muttaribal qalbi, maka tetaplah dia goncang kalbunya, musyawwashal fuadi, musyattatal fikri, kathiral qalaqi, dha'ifal himmati wal iradah. Yaitu kalbunya goncang, fuadnya yaitu hatinya, fikirannya musyawwash. Musyawwash itu banyak bisikan, ditaswish, diberikan taswish. Musyattatal fikr, pikirannya terpotong-potong, musyattat tashdid, terpecah-pecah. Kathiral qalaqi, goncangannya banyak. Dha'ifal himmati wal iradah, keinginannya dan azamnya, cita-citanya itu lemah. Nah, bagaimana dengan orang-orang yang memang dia jarang zikir tapi dia punya pikiran tertib, himmahnya juga aliyah, dia tidak goncang dan punya tujuan. Bagaimana dengan ini yang jarang zikir? Orang barat, orang-orang sekuler, orang-orang yang nyari dunia. Orang-orang seperti ini akan Allah berikan kebaikan hasanat dunia, tapi tidak untuk akhirat, tidak untuk akhirat. Ya. Bagaimana dengan orang-orang yang giat bekerja? Jam segini banyak gak ya orang-orang yang udah giat bekerja? Banyak, Masya Allah. Anda kalau pergi ke Kalibata, pergi kemana sebelum subuh, jam, misalnya kalau sekarang subuh jam 4:10 misalnya. Berarti kalau misalnya ke kajian di luar jauh, jam 3:30 atau jam 3:15 Anda berangkat. Anda dapatkan di daerah situ itu udah ada tukang gorengan yang udah mulai online. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rafi di situ ada Rafi. Di situ. Lewat atas. Allahumma musta'an. Kenapa harus tawaf lewat sana, Rafi? Kan ada di luar bisa lewat sana muter. Antum ni Masya Allah, Rafi. Ya, jadi kalau orang-orang seperti itu yang memang mereka gigih sampai dari awal pagi buta untuk menjajakan dagangannya, mempersiapkan gorengannya, Masya Allah. Tetapi ya tertib pikirannya, tertib pengaturan uangnya, pemasukan dan pengeluaran. Tujuannya ada, goal achievementnya dapat, tapi nggak pernah berzikir. Lalu apa bedanya dengan ini? Ya beda tetap. Nilainya beda tetap. Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada orang-orang yang menginginkan harta dunia, menginginkan perniagaan dunia, menginginkan pertanian dunia, ya akan Allah berikan. Iya, Allah Ta'ala tidak akan memberikan bakhs, yaitu nilai kurang atau enggak akan menzalimi mereka. Ya Allah kasih apa yang mereka inginkan. Ya. Tetapi untuk urusan agama Allah jauhkan mereka darinya. Iya, beneran. Untuk urusan agama Allah hancurkan pikiran mereka darinya. Maka rata-rata yang seperti ini tidak pernah zikir, tapi untuk urusan dunia Masya Allah, itu untuk ke agama dia bingung, malah ikut dengan yang menyesatkan, sesat menyesatkan. Iya. Sekarang beberapa misalnya YouTuber yang interview tiap hari orang-orang misalnya.
Yang diikuti adalah beberapa tokoh agamis yang tidak mengajarkannya zikir walaupun memasukkannya ke Islam. Ya, untuk urusan dunia, interview tentang masalah dunia itu paling top dah kelas. Tapi coba tentang agama, nggak ada perkembangan. Karena apa? Tidak diajarkan untuk zikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalbunya kelihatan goncang nggak kelihatan goncang. Fuadnya kelihatan musyawas nggak tidak. Pikirannya ancur-ancuran nggak tertib kelihatannya. Bahkan kelihatan pinter, jenius. Nggak kelihatan orang yang goncang gitu. Enggak. Ada tujuan hidup, Goal achievementnya dapat lebih dari itu. Lalu apa kemudian bedanya dengan apa yang disebutkan di sini? Bedanya adalah itu untuk dunianya. Tapi coba kemudian jadikan dia belajar akhirat tentang agama Allah Ta'ala. Bakal sulit untuk kena. Kalaupun ia belajar agama versi orang-orang yang seperti itu. Ya, jadi zikir yang benar yang sesuai sunnah itu membuat apa? Hal-hal seperti ini hilang insyaallah. Begitu. Entah masalah ekonomi, entah masalah jodoh, entah masalah istri, entah masalah anak dan SPP-nya dan pengeluaran keluarga dan seterusnya. Itu obat pertamanya adalah zikir. Semua penyakit obat pertamanya adalah zikir sebelum obat medis atau obat duniawi. Karena apalah artinya obat medis ketika pikiran hancur. Coba. Iya. Bahkan betapa banyaknya penyakit fisik yang sembuh karena pikiran. Karena mindset. Dan betapa banyaknya penyakit fisik yang tidak kunjung sembuh walaupun diobati dengan semahal apapun obat, tapi karena pikirannya, mindsetnya dia. Dan betapa adanya orang-orang yang terkena COVID-19 tidak diswab, tidak dirapid, tapi bisa jadi dia ada pada dirinya. Namun karena dia husnudzan pada Allah, setiap batuk dia husnudzan, ini bukan. Bismillah, bukan apa-apa, ini insyaallah Allah uji aja. Terus gitu, dan dia ikhtiar dengan cara-cara yang syar'i maupun urfi, dengan makanan yang baik, kesehatan dan seterusnya. Akhirnya enggak ada apa-apa. Akhirnya sembuh sendiri, gitu loh. Bisa jadi karena apa? Mindset dan zikir. Jadi zikir itu membuat pikiran itu tentram, tertib, husnudzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Amma idza kana muhafizan ala dzikrillah wa du'aihi wa kathratir laja'i ilaihi fa inna qalbahu yakunu mutma'innan bi dzikrihi li rabbih. Jadi kalau dia muhafiz ini yang menjaga secara berkesinambungan untuk zikir, doa dan kathratil laja'i ilaihi, banyak-banyak bernaung pada Allah, bersandar pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagaimana doa sebelum tidur, Allahumma inni aslamtu nafsi ilaika wa fawwadtu amri ilaika wa wajjahtu wajhi ilaika wa alja'tu dhahri ilaika. Ya, saya bersandar, menyandarkan punggung saya kepada Engkau. Ini bukan berarti kita katakan Allah taala berfisik dan seterusnya, enggak. Ini khalas. Maknanya aja seperti ini. Jadi memperbanyak al-luju dan al-laja' ila Allah Subhanahu wa taala, maka kalbunya itu akan apa? Tenang dengan zikir kepada Allah. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Orang-orang yang beriman dan tenang kalbu-kalbu mereka dengan zikir kepada Allah. Sesungguhnya berzikir kepada Allah Ta'ala itu menenangkan qalbu. Itmi'nan al-qalb itu yang kita cari, jemaah sekalian. Itmi'nan al-qalb itu yang kita cari. Antum datang ke majlis az-zikr itu litatma'inna qulubukum, gitu kan? Tujuannya kan itu. Wa yanalu minal fawaidi wal fadaili wath thimaril karimatil yani'ati fid dunya wal akhirati ma la yuhsihi illa Allah Ta'ala. Iya, baik. Iqra' asy-syi'r. فذكر إله العرش سرا ومعلنا يزيل الشق والهم عنك ويطرد ويجلب للخيرات دنيا وآجلا وإن يأتك الوسواس يوما يشرد
فقد أخبر المختار يوما لصحبه بأن كثير الذكر في السبق مفرد ووصى معاذا يستعين إلهه على ذكره والشكر بالحسن يعبد وأوصى لشخص قد أتى لنصيحة وقد كان في حمل الشرائع يجهد بأن لا يزل رطبا لسانك هذه تعين على كل الأمور وتسعد وأخبر أن الذكر غرش لأهله بجنات عدن والمساكن تمهد وأخبر أن الله يذكر عبده ومعه على كل الأمور يسدد وأخبر أن الذكر يبقى بجنة وينقطع التكليف حين يخلد ولو لم يكن في ذكره غير أنه طريق إلى حب الإله ومرشد وينهى الفتى عن غيبة وتميمة وعن كل قول للديانة مفسد لكان لنا حظ عظيم ورغبة بكثرة ذكر الله نعم الموحد ولكننا من جهلنا قل ذكرنا كما قل منا للإله التعبد. Anda bisa baca pakai nagom nggak? Nggak bisa. Nggak usah belajar juga. Nggak natural aja pakai nada gitu. Nggak bisa. Atau bisa nutup pintu dari luar nggak? Nah itu bisa. Gimana bacanya? Ya itu tadi sebenarnya udah pakai nada sedikit itu. Wa dzikru ilahil 'arsy sirran wa mu'lana yuzilu syaqa wal hamma 'anka wa yatrudu. Ini standar anak-anak standar ikhwan yang belajar di Utsman atau Lipia kayak gitu rata-rata. Iya. Enggak bisa nadain. Iya. Fa dzikru ilahil 'arsy sirran wa mu'lana yuzilu syaqa wal hamma 'anka wa yatrudu. Apa artinya? Mengingat ilahil 'arsy. Ilahi itu Allah Subhanahu wa taala, ilahil 'arsy yang disembah. Ilah di sini. Di sini disebutkan Rabb, bukan Rabb tapi ilahil 'arsy. Artinya al-'arsy itu sendiri apa? Menyembah Allah taala. Iya, ya 'arsy itu makhluk terbesar. Dan itu pun 'arsy itu mengakui rububiyah Allah dan uluhiyah Allah Subhanahu wa taala. Ya, mengingat Allah taala sirran wa mu'lana, baik dengan cara sir maupun dengan cara jahr. Yuzilu syaqa wal hamma 'anka wa yatrudu. Menghilangkan apa? Asyaqa, masyaqqah, kesulitan, alham, kegalauan dari dirimu dan mengusirnya. Jadi zikir itu mengusir semua itu. Wa yajlibu lil khairati dunya wa ajila. Dan menghasilkan apa? Kebaikan-kebaikan dunia maupun akhirat. Ajil di sini akhirat. Lawan dari ajil, ajil. Jadi ajil itu dunia. Ajil dengan hamzah akhirat. Kenapa begitu? Karena ajil ini mustajal, disegerakan sekarang yang ada sekarang nih. Tapi ajil nanti pada waktunya, ajal. Ya, nanti pada waktu itu enggak. Wa in ya'tikal waswasu yawman yusharridu. Walaupun datang kepadamu al-waswas pada suatu hari yang ingin menggerogotimu. Faqad akhbara al-mukhtaru yawman li sahbihi. Al-mukhtar Al-mukhtar siapa ikhwan? Nabi Muhammad SAW telah mengabarkan pada suatu hari kepada sahbihi, jama' dari sahabat, kepada para sahabatnya, bi anna katsira dzikri fi sabqi mufridu, bahwasanya memperbanyak zikir fi sabqi mufridu. Apa arti mufridu sini? Fi sabq, ada yang tahu enggak makna di sini fi sabq? As-sabq. Makna maksud sabq di sini apa ya? Siapa yang paham potongan dari bait bi anna katsira
adzikri fi sabqi mufridu, atau ada syahid dari hadis yang berkaitan dengan ini? Pernah dengar? Pernah dengar enggak? Atau memang maknanya adalah fastabiqul khairat dengan memperbanyak zikir? Gimana menurut antum? Ada yang pernah dengar untuk masalah ini? Bi anna katsiradz dzikri fi sabqi mufridu, afrada yufridu. Berarti katsiradz dzikr mufrid. Oke. Bingung? Kalau bingung udah lanjut aja. Iya. Awassa Mu'adzan yasta'inu ilaha. Mu'adz, beliau telah memberi wasiat kepada Mu'adz untuk beristi'anah kepada Allah Ta'ala ala dzikrihi wa syukri bil husni ya'budu, untuk dzikrihi. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Gitu. Wa awsa li syakhsin qad ata li nasihatin, dan beliau telah memberi wasiat kepada seorang yang datang untuk nasihat, yaitu ya Rasulullah SAW insahli, atau ausini, berikan saya wasiat atau berikan saya nasihat. Kadang-kadang berupa apa? La taghdab misalnya, jangan kau marah, atau hal-hal lainnya. Wa qad kana fi hamli syara'i yajhadu, dan beliau wa qad kana fi hamli syara'i yajhadu, yaitu wa qad kana yajhadu fi hamli syara'i, beliau dahulu melakukan juhud, bersungguh-sungguh dalam membawa syariat-syariat. Bi an la yazal ratban lisanuka hadhihi tu'inu ala kulli al-umuri wa tus'idu, agar senantiasa lisanmu basah, ini menolongmu untuk segala perkara dan membahagiakanmu. Berarti tujuan Nabi SAW dalam mengangkut atau membawa seluruh apa yang ada di dalam syariat itu tujuannya supaya apa? Supaya selalu kita senantiasa berzikir, sehingga urusan-urusan duniawi kita itu lancar dan apa? Membahagiakan. Karena belakangan ini kan nyari bukan film, dokumen pembelajaran tentang tata atau kelola manajemen keuangan warung kelontong misalnya. Dapetin di YouTube banyak ternyata, Masya Allah. Sampai ada channel-channel khusus yang membahas tentang manajemen warung kelontong. Ajib ya. Tapi nggak satu pun yang menganjurkan dari mereka tips semua tips ya, tips manajemen keuangan, tips pengelolaan, tips barang yang perlu disuplai dan dan seterusnya lah, pokoknya lah. Semua tips bisnis. Nggak ada satupun yang menganjurkan berzikirlah kepada Allah ketika berdagang. Ada nggak? Nggak ada. Ada cara kayak gitu nggak ada, Masya Allah. Apa harus anda yang bikin? Padahal anda awam dalam masalah ini gitu loh. Atau jangan-jangan itu hanya urusan Pak Ustadz gitu loh. Mereka nggak ada urusan dengan itu. Nggak, sebenarnya semua manusia Muslim. Karena ini hadhihi tu'inu ala kullil umur, untuk segala perkara, walaupun dalam urusan apa? Dagang warung kelontong. Coba kalau misalnya antum denger dah ada warung kelontong biasa, terus nyetel ngaji terus. Antum bilang apa? Subhanallah, Masya Allah, saleh banget. Padahal belum tentu karena soleh, karena menghindari santet mereka kadang-kadang kayak gitu. Menghindari hasad dan ain pedagang lain. Cuman itu dong, itu pun yang baca apa? Misyari Rasyid, bukan orangnya. Di Tanah Abang pun banyak begitu. Di blok-bloknya, maksudnya di dalamnya. Kadang-kadang ada yang, ya kita, itu versi suhudzon ya. Kalau versi husnudzonnya karena mungkin dia memang pengen dengar Al-Quran ya. Tapi bisa juga karena apa? Sebatas untuk mengusir roh jahat atau hasad dan ain dari pedagang. Karena memang hasad di antara pedagang itu Masya Allah. Hatta pedagang sunnah, walaupun sunnah. Nah di sini harusnya kita tanamkan pada para pedagang supaya mereka berzikir. Ya, Anda menemukan juga di daerah Rancah, Ciamis, ada pasar Rancah kan, kalau misalnya Kabupaten Ciamis ya. Nah ini dekat sama rumah tuh. Bukan dekat banget sih, tapi Ciamis lagi kan. Ada Rancah namanya, itu kampung nenek ya. Nah di pasar itu kan nama pasar desa ya, biasalah pasar desa. Biasanya ramai itu pagi jam
segini mulai sampai entar siangan. Nah, ada tukang cukur, ada tukang jasa print dan semacam itu. Itu lihat di situ ada ikhwan-ikhwan salafiyin di situ tuh. Ya, mereka ketika sedang bekerja ngeprint atau apa, itu yang didengerin apa? Roja dan juga kajian-kajian Ustadz Yazid misalnya. Ini satu hari misalnya mereka kerja dari jam 7 atau jam 8 anggaplah sampai jam 4 sore. Itu berapa jam kira-kira? 8 sampai 8 jam misalnya. Taib, dipotong dengan salat asar dan juga salat zuhur. Anggaplah mereka 5 atau 6 jam mendengar kajian atau mendengar qiraah sambil murajaah. Kira-kira ghanimah yang besar enggak tuh kira-kira ya kan? Besar loh. Kita bisa kalah loh. Ya, kalau misalnya warung kelontong biasa, lagi sepi pembeli sambil dengerin kajian Ustaz Zainal misalnya. Walaupun kajian-kajian tentang apa? Khurafat wayang-wayang dan seterusnya. Lah enggak apa-apa lah. Hiburan, yang penting dapat faedah enggak? Dapat faedah, pahala dapat, faedah dapat, pengetahuan dapat, ilmu agama dapat. Habis waktunya untuk zikir, alhamdulillah. Ya, begitu. Mungkin enggak harus Al-Qur'an karena kita mungkin lagi sibuk catat gini-gini kan enggak sopan kalau misal Al-Qur'an ya. Karena harus tadabbur atau mendalami maknanya atau mendengarkan dengan baik lah seksama. Fastami'ulah kan gitu kan. Tapi kalau kajian kan kita agak lebih bebas karena kalam insan, bashar. Coba kalau kayak gitu, ikhwan. Jadi, anak kagum dengan ikhwan-ikhwan ini, tapi namun anak sungkan menyapa mereka gitu loh. Ya. Masya Allah, mendengarkan kajian ketika lagi berniaga. Ya, mungkin Rafi juga kayak gitu antum. Ya, dengar kajian. Masya Allah. Kajiannya siapa Ustaz? Siapa? Ustaz Hasan Al-Jaizi. Hati-hati itu. Itu hati-hati. Cari ilmu dari orang yang mustaqim lah gitu. Itu pedagang itu bukan ustaz. Iya. Jadi ya apa? Tashilul umur. Ya, jadi perkara-perkara jadi mudah. Ketika ada hal yang rumit kemudian dia ingat Allah Subhanahu wa taala, ini enak sekali masyaallah. Dan kalau misalnya dia dengan masyaqqahnya dia berdagang, mengantar barang, mengurusi barang, mengkalkulasikan barang, kemudian dia teringat. Misalnya ini adalah barang para investor, Anda punya investor misalnya. Kemudian teringat ayat Allah Subhanahu wa taala, "Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil 'adl. Innallaha ni'ma ya'idzukum bih." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kalian untuk menunaikan amanat sesuai dengan amanatnya kepada pemiliknya. Kemudian antum amalkan itu dan antum yakin bahwasanya amanat ini akan dipertanggungjawabkan di akhirat. Dan ini kalau saya memegang amanat dengan baik maka akan ringan akhirat saya. Bahkan dijanjikan oleh Rasulullah SAW pedagang-pedagang yang jujur itu bersama para nabi dan syuhada, siddiqin, sholihin. Jadi para pedagang ini memiliki himmah aliyah dengan zikir. Seandainya ya berzikir dengan baik. Namun yang kenyataannya adalah apa? Enggak berzikir baik dari segi lisan maupun amalan. Ya sehingga terjadi banyak kecurangan, sumpah palsu, pendeskripsian yang tidak sesuai dengan hakikatnya, kemudian kedustaan dan seterusnya. Padahal hal-hal tersebut hanyalah mempersulit keadaan dia. Begitu. Ini dalam urusan dagang ya. Bagaimana dalam urusan pekerjaan dan kepegawaian sama. Ya begitu. Banyak orang itu baru zikir ketika apa? Ketika melihat setan baru zikir. Itu pun istighfar. Itu pun sambil gemeter. Itu pun gak ada nilainya karena dia spontanitas mata, tidak pakai hati zikirnya. Coba kalau misalnya zikirnya betul-betul, maka hadhihi tu'inu ala kullil umuri wa tus'idu. Membahagiakan insyaallah. Iya, antum bahagia enggak dengan zikir? Bahagia. Insyaallah bahagia. Wa akhbara anna adh-dhikra gharsun li ahlihi bi jannati 'adnin wal masakin tumhadu. Ketahuilah bahwa beliau mengabarkan bahwasanya zikir itu adalah tanaman untuk pemiliknya di jannah nanti. Iya. Itu subhanallah bihamdi atau yang semisalnya dari kalimat-kalimat tasbih. Kata Nabi SAW, yughrasu lahu nakhlun fil jannah.
Siapa yang mengatakan subhanallah bihamdi, dalam riwayat lain subhanakallahumma bihamdi, dan sebut tasbih lah pokoknya, maka akan ditanamkan untuknya satu pohon kurma di surga. Berarti kaflingannya itu makin banyak seiring dia banyak mengucapkan tasbih subhanallah bihamdi. Ya, kemudian dia mengucapkan 100 kali dalam sehari subhanallah bihamdi, maka akan dihapuskan darinya dosa-dosanya walaupun mithla zabadil bahr. Ya, walaupun dosa-dosanya itu seperti buih-buih di lautan. Dia mengucapkan subhanallah bihamdi 100 kali sehari. Dan itu dia bisa lakukan kapanpun, ya memang pagi atau petang, tapi yang penting 1 hari dalam 24 jam. Anggaplah itu batas minimal kita subhanallah bihamdi 1 hari. Antum mungkin bisa pending 30 subhanallah bihamdi, habis itu mungkin bisa antum teruskan di kemudian waktu sampai genap 100 atau bahkan lebih. Tapi kalau untuk lebih jangan antum ta'yin, karena tidak ada dalil untuk menta'yin khusus lebih. 100 boleh dita'yin, lebih tafadhal sebagai sunnah, sebagai nawafil. Lanjutkan kemudian. Ya, dalam rangka apa? Kan ada roghbahnya, ada targhibnya dari Nabi SAW mendapatkan kaflingan pohon kurma di surga. Semakin banyak, semakin luas surga antum selama antum ikhlas. Gimana kalau misalnya dosa yang asalnya dosa kecil seharusnya dihapus, ya, dan bisa jadi dosa besar juga dihapus kalau antum terlalu banyak kebaikannya, sangat banyak kebaikannya. Nah, kemudian kaflingan surga makin luas. Ya, masya Allah. Enak banget itu, tanaman dan kaflingan untuk akhirat kita. Kita nggak bisa punya rumah di dunia, insya Allah punya rumah banyak di surga, ya nggak? Mahal nggak di dunia? Mahal banget. Jakarta apalagi, ini masih murah di sini. Mungkin agak kesanaan dikit, satu sana sedikit, ya udah mahal banget. Dan itu kita nggak kuat belinya, gitu kan? Tapi untuk akhirat lebih murah, lebih mudah. Kuncinya ada zikir. Tinggal kita mau melakukannya apa enggak. Nah gitu kan. Iya. Sebagian orang itu, banyak manusia memang umumnya memang menginginkan apa? Hal-hal duniawi yang mahal, yang membutuhkan takalif. Enggak, takalif yaitu beban-beban uang, pemberian. Sebagian Fatimah juga menginginkan adanya khadim. Tapi dialihkan oleh Rasulullah SAW. Apa pengalihnya? Sebelum tidur baca subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allah Akbar 34. Maka itu lebih cukup dibandingkan engkau punya khadim. Artinya besok antum akan bisa lebih kuat daripada sebelumnya, tanpa perlu bantuan orang pun bisa insyaallah ta'ala. Dan itu pun di tiap tasbihnya, di tiap tahmidnya, di tiap takbirnya ada pahala yang menunggu antum di akhirat. Jadi betapa banyaknya, betapa seringnya Rasulullah SAW ketika ada seseorang dari sahabat atau keluarga yang menginginkan sesuatu dari duniawi, Rasulullah alihkan ke ukhrawi, karena itu lebih mahal namun lebih murah dalam melakukannya. Dunia lebih mahal untuk mendapatkannya, tapi lebih murah ketika sudah kusut dia. Ya enggak? Betul. Contoh sarung, sarung murah sih sebenarnya. Ya, nah itu lebih mahal itu, Atlas Daulat itu. Itu misalnya harganya sekarang 250.000. Iya. Awi nggak bisa beli dia. Beli harus nabung dulu misalnya. Tapi kemudian ketika beli, habis itu apa yang terjadi? Oh, sarung biasa. Karena betapa banyaknya dunia itu baru kelihatan, baru dia dunia kelihatan indah itu ketika kita belum memilikinya. Pas kita udah memiliki, oh ya seperti ini dunia. Bahkan kita pengen lagi gitu. Nah seperti itu. Tapi akhirat kita sampai sekarang belum memilikinya, terasa indah. Namun ketika kita sudah dapat nanti di surga insyaallah ta'ala, lebih indah dari yang kita bayangkan. Itu bedanya dunia dan akhirat. Makanya disebutnya wa tus'idu, atau afwan di sini enggak, ya tus'idu membahagiakan, gharsun li ahlihi bi jannati 'adn wal masakinu tumhadu, dan tempat-tempat tinggal dihamparkan. Artinya tidak ada tempat tinggal di surga melainkan pasti luas.
Nabi SAW juga menyebutkan di antara kenikmatan dunia yang patut disyukuri sekarang kalau antum punya tempat tinggal yang luas. Bukankah begitu Alwi? Ikin, luas nggak kira-kira? Ya luas, gimana ya? Main gundu langsung mentok itu. Ya lah kulihal, masih banyak kok yang lebih sempit ya, nggak masalah. Kemudian wa akhbara anna Allah yadhkuru 'abdahu wa ma'hu 'ala kulli al-umuri yusaddidu. Beliau sallallahu alaihi wasallam mengabarkan bahwasanya Allah taala menyebut hamba-Nya dan bersama dengannya pada segala perkara. Allah taala yusaddid, akan mentasdid orang ini. Apa itu qaul sadid misalnya, perkataan yang tepat. Fi'il yang sadid apa? Perbuatan yang pas, tepat gitu. Pas dan tepat itu kita perlukan. Karena betapa adanya kita mengucapkan sesuatu yang pas namun tidak tepat, baik tidak tepat dari segi pemilihan kalimat maupun tidak tepat dari segi konteks. Nah, qaul dan fi'il sadid itu adalah taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Itu tidak hanya dalam masalah ta'lim, bahkan dalam masalah perdagangan, dalam masalah muamalah, dalam masalah pengajaran, dalam masalah tarbiyah, tarbiyatul aulad, terutama tarbiyatul banat. Mentarbiyah anak-anak perempuan itu membutuhkan tasdid al-qaul dan fi'il. Ya enggak? Karena manage perempuan, anak-anak perempuan, apalagi yang remaja, ahli galau ya, itu kalau kita salah omong sedikit bapernya minta ampun. Bisa-bisa pintu terkunci dan gak mau lagi ngomong sama kita. Padahal kita apa salahnya gitu loh. Maka butuh apa? Qaul sadid. Juga fi'il sadid. Pakai sin kecil, sin. Bukan fi'il syadid, ya, fi'il sadid. Qaulan sadida. Gitu kan? Nah, itu semua taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Wa akhbara anna dzikra yabqa bi jannatin wa yanqati'u taklifu hina yukhalladu. Beliau sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa, mengabarkan bahwasanya zikir itu akan intinya mewariskan atau tetap di jannah. Wa yanqati'u at-taklifu hina yukhalladu, dan akan terputus pembebanan ketika mereka ini diabadikan di surga. Jadi ketika seseorang masuk surga itu taklif tidak ada, pembebanan tidak ada, kulfah tidak ada. Semuanya adalah kenikmatan. Makanya disebut darun ni'am. Walau lam yakun fi dzikrihi ghaira annahu tariqun ila hubbil ilahi wa mursidu. Gimana terjemahannya ini? Walau lam yakun fi dzikrihi ghaira annahu tariqun ila hubbil ilahi wa mursidu. Gimana? Terjemahannya gimana ini? Walau lam yakun fi dzikrihi ghaira annahu tariqun ila hubbil ilahi wa mursidu. Ini sebenarnya kalimat munqati', masih ada lanjutannya. Ya, kan tadi ada lau. Sekiranya gitu kan. Harusnya ada jawabannya kan? Jawab syarat gitu kan? Jawabannya apa? Lakana lana hadzun 'azimun wa raghbatun bi kathrati dzikrillahi ni'mal muwahhadu. Itu artinya. Sekiranya tidak ada faedah di zikir kecuali zikir hanyalah suatu jalan menuju mencintai Allah dan pembimbing menuju mencintai Allah. Wa yanhal fata an ghibatin wa namimatin wa an kulli qaulin liddiyanati mufsidu. Dan di antara fungsinya hanyalah selain sebagai jalan dan pembimbing semata, mencegah seseorang dari ghibah, namimah dan perkataan-perkataan yang merusak keagamaannya. Seandainya sekiranya zikir itu tidak punya faedah kecuali 3 hal tersebut sebagai jalan untuk menuju Allah, melarang diri kita ghibah dan namimah, dan melarang diri kita mengucapkan kalimat yang merusak agama kita, cuman itu doang,
lakana lana hadzun 'azimun. Maka itu sudah cukup untuk sebagai apa? Hadzun 'azim. Hadz yaitu bagian yang sangat besar untuk hidup kita. Wa raghbatun bi kathrati dzikrillah ni'mal muwahhadu. Dan keinginan kuat untuk atau mencintai atau senang banyak berzikir pada Allah Ta'ala, itu sudah cukup untuk menjadi nikmat-nikmat ni'mal muwahhadu. Ini dia sebagai apa untuk lafal jalal Allah Ta'ala? Dia kalimat ta'jubiyah, ni'mal muwahhadu. Betapa sebaik-baik zat yang ditauhidkan. Ya, ni'mal muwahhadu ini untuk ta'jub. Ya, seperti bi'sa, ni'ma gitu. Wa bi'sal masir gitu. Ini wa ni'mal muwahhadu. Allah Ta'ala sebaik-baik zat yang ditauhidkan padanya. Walakinnana min jahlina qalla dzikruna kama qalla minna lil ilahi ta'abbudu. Tetapi kita ini disebabkan kebodohan kita, sedikit zikir kita, sebagaimana sedikit pula ta'abbud kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini nazam ini atau syair ini dari Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah ta'ala. Karena ada manzumah qawaid fiqhiyah juga beliau. Beliau rajin bikin nazam seperti ini. Baik, istamir. وقال ولهذا فإن الأذكار Di sini الشرعية baca wa qala rahimahullah kita. Bismillah doain. Wa qala hafizahullah, doain guru kita ini. وقال حفظه الله ولهذا فإن الأذكار الشرعية والأدعية النبوية لها منزلة عالية في الدين ومكانة خاصة في نفوس المسلمين، وكتب الأذكار على تنوعها تلقى في أوساطهم اهتماما بالغا وعناية فائقة، ولا يمكن إحصاء ما كتبه أهل العلم قديما وحديثا في الذكر والدعاء لكثرة ما ألف في ذلك، فمنهم الراوي الأخبار بالأسانيد، ومنهم الحاذف لها، ومنهم المطول المسهب، ومنهم المختصر والمتوسط والمهذب، مع تفاوت بينهم في جمع النصوص وعرض الأدلة وطرق تبويبها وتصنيفها والاهتمام بشرحها وتوضيحها إلى غير ذلك. أحسنت. فإن الأذكار الشرعية والأدعية النبوية لها منزلة عالية في الدين. Zikir dan doa ya yang diriwayatkan oleh Nabi SAW memiliki manzilah yang tinggi dalam agama. Maka ketika hidup antum memiliki matalib aliyah dan himmah aliyah, maka banyak-banyak berzikir sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Dan rugilah orang-orang yang walaupun lulusan pesantren, mereka pakai zikir-zikir apa? Market made, buatan market mereka, buatan pesantren mereka. Ya. Ada zikir ini nih. Ya Rabbi bil Mustafa dan seterusnya ada wa ashghilil zalimin bil zalimi. Ya, ada enggak? Wa akhrijna min bainihim salimin. Apa lanjutannya? Itu doa asghil, itu doa yang mustajab sekarang, dijawab. Wa ashghilil zalimin bizzalimi, wa ashghilil zalimin bizzalimin. Ya Allah, buatlah orang yang zalim sibuk dengan orang yang zalim. Enggak, sekarang orang zalim sibuk enggak dengan orang zalim? Yang enak siapa? Antum ngaji nyantai. Enggak? Yang ini nembakin ini ribut, kan? Pada ribut semua tuh. Antum ngapain? Ngaji bismillahirrahmanirrahim. Enggak? Sesuai dengan sunnah Nabi bukan? Badiru bil a'mal. Itu yang Nabi SAW perintahkan ke kita. Tidak seperti mereka, orang-orang yang zalim, mereka sibuk satu sama lain. Itu doa yang mustajab itu. Makanya dari tahun 80-an sampai itu di majlis-majlis habis sholat, habis apa, tahlilan dan seterusnya, baru sekarang dijawab.
Ya Allah, buatlah orang yang zalim disibukkan dengan orang yang zalim juga. Wa akhrijna min bainihim salimin. Ya Allah, keluarkanlah kami dari mereka dengan selamat. Alhamdulillah. Mereka yang doa, kita yang dapat jawabannya. Alhamdulillah. Iya. Itu. Nah, jadi zikir itu, tapi itu bukan zikir syar'i ya, karena pakai nada seperti itu, kemudian di acara-acara bid'ah biasanya ya. Iya, sebelum qomat biasanya gitu. Gangguin orang lagi sholat sunnah itu. Biar cepat-cepat, biar was-was, itu taswisul qalb. Itu bukan malah justru menenangkan hati. Musyawish itu, bikin ganggu. Kita lagi satu, itu sambil ini speaker. Wah, sambil ngeliatin kita cepetan apa gitu kan. Itu dulu sebelum ada timer. Ya, sekarang udah timer kan kita bisa berpatuk pada itu. Dulu sebelum ada timer kita digijolin itu. Ya, supaya apa? Cepat-cepat sholat sunnahnya. Wa makanatan khassatun fi nufusil muslimin. Coba ada enggak zikir yang paling menjadi zikir sapu jagat dan zikir paling masuk ke hati antum coba? Ada beberapa harusnya. Ada beberapa kalimat nabawiyah atau kalimat rabbaniyah yang ada di hati antum yang menjadi andalan antum untuk zikir. Ya, kalau ana pribadi adalah kok malah ana lupa kalau disebutkan. Selain bismillahirrahmanirrahim ma'asmi syai'un fil ardi wal fis sama'i wa samil alim. Tapi yang paling pertama adalah ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghits aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata aini. Itu yang sering banget ana berusaha untuk tuturkan di kesendiriannya. Begitu juga dengan Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Jadi itu semua doa minta pertolongan semua itu. Yang anak tadi yang menjadi andalan pribadi ana ya. Kalau antum masing-masing fadhil apa? Yang manzilah atau zikir yang memiliki manzilah di qalbu antum itu apa? Antum tafadhol bisa pilih karena fadilahnya, bisa pilih karena maknanya, bisa pilih karena kemudahannya, tafadhol terserah antum. Kalau misalnya zikir yang paling antum suka adalah subhanallah bihamdi karena antum tuh suka dan hobi tanaman, mungkin enggak? Tafadhol. Iya, ada beberapa orang yang sangat suka tanaman. Kemudian ada fadilah zikir subhana rabbiyal azim wa bihamdi atau subhanallah bihamdi, itu mendapatkan tanaman di surga. Kemudian apa yang ada di hati antum? Misalnya, ana suka ya Allah, ana pengen banget dapat tanaman di surga gitu. Maka bolehkah menjadikan zikir itu zikir yang paling antum suka? Tafadhol, silakan. Sebagaimana antum menyukai sebagian surat dibandingkan selainnya. Ya, selama tidak meremehkan surat lain atau zikir lain. Wa kutubul adhkari ala tanawwi'iha talqa fi awsatihim ihtimaman balighan wa inayatan fa'iqah. Banyak kitab-kitab zikir ya kawan. Kitab-kitab zikir maksudnya di sini kitab-kitab yang di genre atau bidang zikir saja. Ya, dengan beragam macamnya. Dan itu memiliki ihtimam yang baligh dan inayah fa'iqah. Perhatian yang sangat besar terhadap apa? Terhadap zikir. Wala yumkinu ihsa'u ma katabahu ahlul ilmi qadiman wa hadithan fi du'a wa dzikr. Ya, tidak mungkin kita merangkuh semua yang telah ditulis oleh para ulama baik dulu maupun sekarang dalam masalah zikir dan doa, saking banyaknya. Likathrati ma allafa atau ma ullifa fi dzalik. Nah, kemudian beliau menyebutkan beberapa modelnya. Faminhum ar-rawiyul akhbara bil asanid. Di antara para ulama ini ada yang perawi khabar-khabar dengan sanad-sanad. Jadi kitab-kitab zikir tapi bersanad, biasanya di era tahun atau abad 2 atau 3 Hijriyah, 2, 3 atau 4 Hijriyah. Itu masih memiliki sanad-sanad, ditulis sanad-sanad kemudian. Zikirnya apa? Kemudian wa minhum al-hadhifu laha, di antaranya ada yang menutup sanad tersebut seperti al-Adhkar karya Imam An-Nawawi misalnya. Wa minhum al-mutawwilul mushib, di antara ulama ada yang menerbitkan kitab-kitab mutawwal dari urusan zikir. Kitab-kitab yang panjang, tebal-tebal khusus untuk zikir. Mushib ini yang
merumitkan, yang begitu rumit gitu loh. Complicated. Ya, dan panjang pembahasannya. Wa minhum al-mukhtasir wal mutawassit wal muhadzib. Di antara ulama ada yang bersifat mukhtasir, mutawassit maupun muhadzib, menertibkan. Ma'a tafawutin bainahum fi jam'in nusus, dengan beragamnya mereka dalam mengumpulkan nas-nas wa ardil adillah, dan menghamparkan dalil-dalil. Nah, di sini ikhwan, bagaimana dengan Syekh Abdul Razak ini? Ini kitab mutawal enggak ikhwan? Bagi antum, mutawal enggak bagi antum? Bagi antum, bagi ulama ini mutawassit. Iya, mutawassit. Bagi kita ini, wah, capek deh. Nah, itu. Bagi ulama ini mutawassit. Ya, memang seharusnya ada, dan wallahu a'lam, bagi anak pribadi ini kitab yang terbaik dalam urusan azkar. Makanya anak pengen sekali untuk menghadiahkan untuk antum dan juga untuk kaum muslimin kajian ini. Dan anak pengen banget ini kitab terjemahan untuk kitab ini disebarkan di antara kaum muslimin. Kalau ada donatur yang menggratiskan, cuman saya sekarang kaum muslimin minim baca mereka itu. Antum baca di daftar di sini nanti ketika udah di rumah. Baca daftar sini, bermanfaat banget buat antum insyaallah. Bermanfaat banget buat antum. Ya memang ada versi ringkasannya, alhamdulillah. Tapi ketika antum punya mutawal, maka buat apa antum yang mukhtasar? Kecuali kalau antum ingin ta'lim atau baca biasa aja mukhtasar, tafadhol. Tapi ini mutawal, bermanfaat banget insyaallah. Sehingga antum tahu zikir-zikir yang antum ucapkan di keseharian antum, sangat-sangat bermanfaat. Ya, dan kita kan nuntut ilmu agama kan supaya bertauhid dan mengikuti Nabi SAW, kemudian Allah ganjari dengan itu semua. Kemudian wa turuqi tabwibiha wa tasnifiha. Metode tabwib dan tasnif itu juga masing-masing ada. Wal ihtimam bi syarhiha wa tawdihiha ila ghairi dzalik. Tafadhal istami'. Wa qala hafizahullah ناهيك أن أهل الأهواء لهم في هذا الباب مؤلفات كثيرة مشتملة على الشطط والانحراف والبعد عن الحق بسبب عدم تقيد مؤلفيها بسنة وإعراضهم عن الالتزام بالمأثور. Nah, baik. Ini nahika ini artinya tidak luput dari itu, terlepas dari itu. Apa ya bahasa kita ya? Dan ada lagi ya, dan semisal itulah. Belum pula nah gitu kayak gitu. Gimana ya? Jadi kitab-kitab ini banyak sekali, tebal-tebal, ringkas dan seluruhnya. Belum lagi ditambah dengan ini nahikator ini belum lagi ditambah kalau bahasa kita ya. Semacam itulah nahika. Belum lagi kenyataan bahwasanya ahlul ahwa ini sebutan lain untuk ahlul bid'ah. Lahum fi hadzal babi muallafatun katsiratun mustamilatun 'ala asy-syatati wal inhiraf wal bu'd 'anil haqq. Para ahli bid'ah mereka juga punya di bab ini, di bidang ini. Bab itu kadang-kadang dimaknai bidang. Ya. Muallafatun katsirah, yaitu karya-karya yang banyak tapi mencakup apa? Syatat, khata. Ya, inhiraf, penyimpangan, jauh dari kebenaran. Kenapa? Bisa babi adami taqayyud muallifiha bis sunnah. Karena penulisnya itu tidak mengaitkan permasalahan kepada sunnah. Ini dia. Ini agama. Wa i'radihim 'anil iltizami bil ma'thur. Dan mereka berpaling dari beriltizam dan menancapkan diri dengan athar, dengan hadis atau riwayat salaf. Muskilahnya ini, mereka lebih suka bertaqayyud kepada pesantren atau kiai tertentu dibandingkan kepada sunnah dan juga athar. Taib, di antara kitab zikir misalnya apa? Ada Rawatib Al-Haddad misalnya. Ada juga Majmu' Asy-Syarif misalnya. Itu banyak di mall-mall bahkan. Iya, banyak banget Majmu' Asy-Syarif. Taib. Kemudian apa yang Hasan Al-Banna itu? Hasan Al-Banna Mudzakarah, apa namanya? Yang biasa di Ikhwaniyin itu. Enggak tahu dah antum. La adri. Ada.
Coba yang komen ada nggak? Ada yang ingat nggak? Iya kayak zikir pagi petang. Ma'thurat. Al-ma'thurat misalnya. Coba itu apakah bertaqayyud kepada hizib tertentu atau kepada sunnah? Gitu loh. Taqayyudnya kepada apa? Dia lihat. Kalau misalnya taqayyudnya hanya kepada hizib, kepada ormas tertentu, kepada pesantren tertentu, ya oke, itu belum tentu sesat ya. Tapi lihat dalamnya. Buat-buatan, produk sendiri atau gimana? Gitu loh. Siapa tahu homemade, ya produk rumah sendiri, ya bukan dari sunnah. Ya ini nggak benar. Padahal ini zikir loh. Ini tauhid. Maka kita harus kembalikan kepada sunnah dan iltizam kepada asar salaf. Karena mereka yang paling ngerti tentang hal ini insyaallah. Baik, lanjut. وقال حفظه الله هذا وقد دل الكتاب والسنة وآثار السلف على جنس المشروع والمستحب في ذكر الله ودعائه كسائر العبادات وبين النبي صلى الله عليه وسلم لأمته ما ينبغي لهم أن يقولوه من ذكر ودعاء في الصباح والمساء وفي الصلوات وأعقابها وعند دخول المسجد وعند النوم وعند الانتباه منه وعند الفزع فيه وعند تناول الطعام وبعده وعند ركوب الدابة وعند السفر وعند رؤية ما يحبه المرء وعند رؤية ما يكره وعند المصيبة وعند الهم والحزن وغير ذلك من أحوال المسلم وأوقاته المختلفة. استمر. كما بين صلوات الله وسلامه عليه مراتب الأذكار وأدعيته وأنواعها وشروطها وآدابها وأتم البيان وأكمله وترك أمته في هذا الباب وفي جميع أبواب الدين على محجة بيضاء وطريق واضحة لا يزيغ عنها بعده إلا هالك ولا ريب أن الأذكار والدعوات من أفضل العبادات والعبادة مبناها على التوقيف والاتباع لا على الهوى والابتداع فالأدعية والأذكار النبوية هي أفضل ما يتحراه المتحري من الذكر والدعاء وسالكها على سبيل أمان وسلامة والفوائد والنتائج التي تحصل لا يعبر عنه لسان ولا يحيط به إنسان وما سواها من الأذكار قد يكون محرما وقد يكون مكروها وقد يكون فيه شرك مما لا يهتدي إليه أكثر الناس وهي جملة يطول تفصيلها. أحسنت. لا يطول تفصيلها صحيح. أحسنت. Jadi di sini kalimat dari Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, zikir dan doa termasuk sebaik-baik ibadah, dan ibadah itu bangunannya berdiri di atas tauqif dan ittiba'. Tauqif terhadap dalil dan ittiba' terhadap dalil. Bukan di atas hawa nafsu maupun ibtida'. Doa-doa dan zikir-zikir nabawi itu sebaik-baik yang seharusnya diteliti oleh peneliti dari zikir dan doa. Ya. Wasalikuha, dan orang yang menunaikannya di atas jalan keamanan dan keselamatan. Faedah dan hasilnya itu akan terwujud. Yang mana perwujudan faedah dan hasil-hasil dari zikir dan doa itu tidak bisa diungkap oleh lisan semata dan tidak bisa direngkuh semuanya oleh manusia. Jadi faedah zikir itu kadang-kadang nggak antum sadari loh, ya. Faedah zikir kadang-kadang tidak disadari, karena kita tidak bisa mentakbirkan seluruh faedahnya. Karena ganjaran zikir itu ada yang sifatnya zahir, ada yang sifatnya batin. Ada yang fadilahnya disebutkan dalam dalil dan ada fadilahnya yang dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita di sini bersemangat kemudian untuk berzikir dan juga berdoa kepada Allah Ta'ala, karena betapa banyaknya zikir dan doa yang Allah ganjari dan jawab
lebih dari kadar zikir dan doa yang dilisankan oleh orang tersebut. Sebagaimana dalam hadis juga seperti itu, disebutkan orang yang berdoa, imma dia langsung jawab doanya, imma ditangguhkan, imma Allah ganti dengan yang mungkin sepadan dengan doa itu, bahkan bisa lebih baik daripada apa yang dia minta. Ya begitu. Allahumma shayban nafi'ah, hujan. Beda dengan selain zikir yang syar'i, zikir bid'i misalnya, wa ma siwaha minal adhkar. Berarti zikir yang tidak syar'i. Qad yakunu muharraman, qad yakunu makruhan, qad yakunu fihi syirk. Ada loh zikir-zikir yang justru itu syirik, itu aneh. Jadi dialihkan oleh syaitan. Banyak saudara-saudara kita yang memang ahli zikir, tapi zikir yang dipakai zikir syirik gitu loh, kesian. Pas dikasih tahu melawan, karena pemain setnya bahwa saya ini zikir saya dari kiai saya, nggak mungkin salah gitu loh. Itulah ketika tidak apa sebabnya itu, bisa babi adami taqayyidi bis sunnah wal i'rad 'anil iltizam bil ma'thur. Itu sebabnya, ikhwan. Itu sebab asasi orang-orang yang sesat dalam masalah zikir dan doa. Ada mutaqayyid bis sunnah dan al-i'rad 'anil iltizam bil ma'thur. Mereka lebih suka dengan zikir-zikir produk pesantren mereka atau produk ustadz mereka dan tidak meneliti apakah ini dari sunnah atau tidak. Makanya zikir yang terbaik itu dari Al-Quran dan As-Sunnah. Antum berzikir dengan zikir global mujmal dari Al-Quran Sunnah, itu jauh lebih afdol dibandingkan antum merangkai sendiri kalimat antum. Beneran? Iya. Misalnya antum pakai Rabbana atina fid dunya hasanah, iya betul. Bagus itu. Ya, di surah Al-Baqarah ada wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Taib. Itu zikir dari Al-Quran, alhamdulillah. Kemudian itu juga dari As-Sunnah juga. Nah, zikir seperti itu global sekali kan? Hasanah ini kan mutlak, apapun itu, dan mencakup keumuman hasanah dunia dan akhirat. Walaupun niatan antum untuk zaujah salihah misalnya, untuk barang yang bagus misalnya, niatan antum itu tafadhol, tapi dengan lafal syar'i, itulah jauh lebih afdal daripada antum menyebutkan barangnya. Karena apa? Kalau dengan lafal yang syar'i yang global ini antum niatkan untuk yang khusus insyaallah Allah jawab, dan yang global juga Allah Ta'ala juga akan tetap berikan ke antum. Misalnya antum ingin menghafal juz 29 misal saja, Anda yakin antum sudah hafal, tapi nggak yakin juga sih, hafal nggak ya? Misalnya antum pengen hafal juz 29 misalnya, bismillahirrahmanirrahim, dalam waktu 1 bulan Anda pengen hafal juz 29. Walaupun itu agak impossible. Kemudian antum minta sama Allah Ta'ala di akhir salat antum atau di kapanpun, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Lafal yang ada di hadis Nabi SAW wasiat terhadap Mu'adz bin Jabal. Maknanya global. Antum khususkan untuk hafal Quran. Allah jawab untuk hafal Quran yang secara khusus, dan Allah jawab untuk globalnya pertolongan untuk zikir, syukur, dan baiknya ibadah. Itulah fungsi yang terbaik dari zikir syar'i yang ada dalam Al-Quran dan As-Sunnah, daripada antum buat-buat atau ikut zikir rawatiban yang apa, salawat nariyah, salawat zahabiyah, salawat dan seterusnya, ya begitu, banyak itu. Atau dengan cara-cara yang tidak syar'i, ya. Angkat tangan. Tadi di video klip itu ada, ya. Amin 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 gitu. Gitu. Habis itu langsung melengking suara amin amin gitu. Itu sebenarnya kalau ada Rasulullah kira-kira gimana? Itu minta sama Rasulullah gitu. Terus dilanjutkan dengan yang apa? Amin amin gitu. Kayak lagi nangis itu. Terus nanti ada nadanya. Amin amin. Habis itu Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah wa salatil qa'imah. Kayak lagi azan. Memang kayak gitu ya doa itu. Itu kan mereka-mereka ini sufiyah ini seperti itu. Kalau kita alhamdulillah cukup sederhana, enggak norak, dan udah teristijabah insyaallah taala. Kalau kayak gitu kan repot, perlu rebana dulu, perlu tahlilan dulu, tunggu maulidan dulu, tunggu 12 Rabiul Awal.
Sekarang aja doa bismillah, pas lagi hujan doa, aduh nggak ada rebana nih atau nggak tahu lagunya nih, kan repot. Ya makanya taqayyud dengan sunnah dan iltizam bil ma'thur itu penting, ikhwan. Ya, untuk kajian fikih adiyah wa azkar kita cukup sampai sini. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.